Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Oktogunanto, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Jepara dari SD Negeri 3 Bandengan. Di sini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4 yang bertemakan tentang budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai guru, penting bagi saya untuk dapat mewujudkan budaya positif di sekolah. Karena sekolah adalah tempat untuk mendidik dan mengajar siswa-siswi, maka iklim dan suasana yang positif sangatlah wajib ada untuk diwujudkan di sekolah. Salah satu caranya adalah menerapkan budaya positif. Budaya positif dapat diwujudkan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas atau sekolah, dan juga segitiga restitusi. Disiplin positif. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Konsep inti yang kedua adalah motivasi perilaku. Menurut Dian Goosen menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dengan memahami ketiga motivasi tersebut, guru dapat mengidentifikasi perilaku motivasi siswa. Jika siswa bermaksud untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka itu termasuk motivasi eksternal. Sedangkan jika siswa itu melakukan sesuatu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, maka itu termasuk motivasi internal. Penting bagi kita sebagai guru untuk bisa meminimalisir penggunaan hukuman atau memberikan penghargaan, karena diupayakan supaya kita bisa memberikan motivasi internal sehingga siswa bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan dan juga bisa menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Konsep inti yang ketiga adalah posisi kontrol. Posisi kontrol kita sebagai guru ada 5. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah sebagai manajer. Penjelasan dari kelima posisi kontrol tersebut antara lain adalah yang pertama, sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Yang ketiga, sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Yang keempat, sebagai monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Yang kelima, sebagai manajer. Respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Sebagai seorang manajer, guru memaklumi tindakan salah yang dilakukan siswa, memberikan mereka tanggung jawab atas kesalahannya, dan mendukung mereka menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi. Tindakan seorang manajer mengacu pada restitusi,
yaitu tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa mentaati kesepakatan kelas yang telah diciptakan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan, serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku. Konsep inti yang keempat adalah keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Konsep inti yang kelima adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Terdapat 3 langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Berikut adalah contoh dari penerapan segitiga restitusi. Pernyataan pada bagian menstabilkan identitas, misalnya, guru mengatakan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian pada bagian validasi tindakan yang salah, contoh pernyataannya, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian, langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Contoh pernyataannya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Terdapat keterkaitan materi budaya positif dengan materi sebelumnya, yaitu nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan tentu saja filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menerapkan budaya positif di sekolah, kita akan lebih mudah mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang berfokus pada perkembangan potensi peserta didik serta mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi ini, penting bagi kita untuk memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu pertama, berpihak pada siswa, 2, mandiri, ketiga, reflektif, 4, kolaboratif, yang kelima, inovatif. Selain itu, kolaborasi antara semua warga sekolah dengan keyakinan sekolah yang disepakati dan dijalankan bersama juga akan mendorong terwujudnya budaya positif di sekolah. Sebagai seorang guru penggerak, perubahan yang diinginkan adalah terbentuknya budaya positif di sekolah untuk mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi tersebut, dibutuhkan upaya kolaboratif antar semua elemen di sekolah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari dalam modul ini? Adakah hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Setelah mempelajari konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas atau sekolah,
dan segitiga restitusi, saya menyadari bahwa semua konsep tersebut harus benar-benar dipahami dan diimplementasikan di sekolah serta ditularkan kepada rekan-rekan guru yang lain. Hal yang menarik dan di luar dugaan. Salah satu hal yang menarik bagi saya bahwa ternyata memberikan penghargaan tidak melulu berdampak positif bagi lingkungan belajar di kelas, namun bisa juga berdampak negatif seperti merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas. Maka kita harus mengurangi hal tersebut dalam praktik pembelajaran. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, saya biasanya memposisikan diri dalam posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah. Kemudian, saya menyadari hal ini kurang baik dan tidak membawa dampak positif apapun bagi siswa, sehingga saya mengubah posisi kontrol saya menjadi manajer, di mana dalam posisi ini saya lebih memberikan motivasi kepada siswa untuk bertanggung jawab dan mencarikan solusi atas permasalahan dan kesalahan yang telah dibuatnya. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya mulai mencoba menggunakan restitusi dalam penyelesaian masalah. Sebagai contoh, saya menghadapi siswa yang tidak mengerjakan tugas PR karena asik bermain game sampai malam. Saya kemudian menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas siswa, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Saya merasa semakin terpacu dan termotivasi untuk terus-menerus menerapkan budaya positif di sekolah saya. Menurut Anda, terkait pengalaman dengan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang baik menurut saya adalah mulai muncul motivasi internal pada diri siswa untuk mengamalkan nilai-nilai kebajikan di sekolah. Namun ada yang kurang baik, yaitu posisi kontrol saya sebagai guru. Tadinya sebagai penghukum harus dialihkan menjadi seorang manajer, sehingga disiplin positif dapat tercipta di sekolah atau di kelas. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya sering memposisikan diri sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, dan pemantau. Hal tersebut membuat saya berpikir bahwa posisi tersebut tidak menimbulkan efek positif bagi siswa. Namun justru sebaliknya, siswa menjadi menyimpan perasaan kesalnya dan dapat diluapkan sewaktu-waktu. Oleh sebab itu, saya menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah di kelas. Saya menjadi merasa tenang karena siswa lebih bertanggung jawab terhadap kesalahannya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan langkah segitiga restitusi. Namun, hanya pada tahapan yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Kalimat yang pernah saya gunakan misalnya adalah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk Bapak dan kamu juga. Atau, tidak ada manusia yang bebas dari kesalahan, semua pasti pernah melakukannya. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal-hal lain yang penting untuk dipelajari untuk menciptakan budaya positif adalah perlunya kerjasama antara guru dan orang tua siswa, di mana kita sebagai guru dan orang tua harus bisa bersinergi bersama
demi mewujudkan karakter siswa yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Karena penanaman nilai-nilai budaya positif tidak cukup di sekolah saja, namun juga di lingkungan sehari-hari mereka seperti di rumah dan di masyarakat. Demikian tadi pemaparan materi tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat.